Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa di konten ngaji. Pada kesempatan kali ini, video ini lebih saya khususkan kepada kawan-kawan yang ilmu pengetahuannya luar biasa, agar teman-teman yang ilmunya banyak ini tidak semata-mata tidak begitu saja merendahkan orang-orang yang tidak memiliki atau tidak paham, ya. Jadi begini, di dalam Islam tidak ada sesuatu hal yang luput dari kehendak Allah. Semuanya atas izin dan kehendak Allah. Begitupun pada saat kita mengamalkan ilmu-ilmu, begitupun saat kita belajar mengenai ilmu-ilmu agama, ilmu tasawuf, tarekat, hakikat, ma'rifat, dan ilmu-ilmu yang lainnya, kita paham mengenai ilmu tersebut. Ini artinya bukan kita yang pintar, ya. Ini bukan kita yang pintar, tapi kita yang difahamkan oleh Allah. Kenapa? Sekarang, kalau tolak ukurnya kepintaran menjadi suatu bentuk kefahaman, banyak orang-orang yang pintar tapi tidak paham. Saya membaca beberapa buku, ya, banyak buku orang-orang cerdas yang saya baca, seperti Stephen Hawking saya baca juga, Carl Sagan dengan buku Kosmosnya saya baca juga, dan banyak dari orang-orang tersebut yang tidak meyakini keberadaan Tuhan. Bahkan Stephen Hawking di ujung hidupnya dia masih bertanya. Stephen Hawking tidak mengingkari keberadaan Tuhan di akhir hidupnya, tapi dia masih bertanya apakah Tuhan itu ada. Sedangkan Carl Sagan yang begitu pintarnya, dia seorang fisikawan, seorang astronot juga segala macam. Pokoknya dia yang mempelajari benda-benda langit lah, si Carl Sagan ini. Carl Sagan ngomong, dia ini tidak beragama, tapi dia tidak menafikan atau tidak membenci orang-orang yang beragama. Si Carl Sagan ngomong bahwasanya tidak ada bedanya antara manusia yang bertuhan dan tidak bertuhan, gitu loh. Nah, dari dua profil tadi, dua orang yang cerdas tadi, di sini saya mengajak berpikir, seandainya tolak ukur kefahaman adalah pintar dan cerdas, sudah tentu mereka akan mengenal Allah. Tapi kenyataannya orang-orang secerdas mereka tidak mengenal Allah. Orang-orang jenius mereka tidak mengenal Allah. Kurang jenius apa sih Carl Sagan itu? Stephen Hawking kurang cerdas bagaimana, tapi mereka tidak mengenal Allah. Itu artinya saat kita sekarang orang-orang yang beragama Islam bisa sampai paham dengan ilmu-ilmu agama, bisa sampai paham dengan ilmu tasawuf, bisa sampai paham dengan dalil-dalil agama, bisa memahami isinya, ini artinya bukan kita pintar, tapi kita dipahamkan. Kita dipahamkan. Berapa banyak orang yang pintar namun tidak paham, gitu. Untuk itu teman-teman yang memang terbiasa untuk mendidik banyak orang, guru-guru di pesantren, ataupun orang-orang yang merasa memang memiliki ilmu dan menjadikan kewajiban untuk teman-teman semua untuk menyampaikan ilmu, ya. Pesan saya, mari kita sama-sama merendahkan diri di hadapan Allah. Kenapa? Karena yang kita miliki, yang kita pahami sekarang itu bukan berasal dari akal kita. Banyak orang yang lebih pintar dari kita tapi tidak paham, tapi tidak mengenal Allah. Nah, pada saat kita mengenal Allah dan paham mengenai dalil-dalil agama, paham mengenai pesan-pesan agama, paham mengenai aturan-aturan dan semua hal yang diceritakan oleh agama, itu artinya bukan kita pintar, tapi kita difahamkan oleh Allah. Dan seseorang yang difahamkan tidak patut untuk merasa dirinya paham. Tidak patut untuk merendahkan orang yang belum paham, ya. Di dalam agama Islam tidak ada orang yang tidak paham, yang ada orang yang belum paham. Sampai orang tersebut mati, kalau masih belum paham, baru dinyatakan orang ini tidak paham. Tapi selama orang itu masih hidup, mau umurnya 100 tahun sekalipun, dia tidak mengenal Allah, umurnya sudah tua, kita tidak boleh ngomong dia tidak paham. Kita katakan dia belum paham. Karena bisa jadi beberapa hari sebelum dia mati, dia diislah oleh Allah. Diislah itu apa sih? Dirubah. Asalnya ahli maksiat dalam beberapa jam jadi wali. Diberikan pengetahuan, diberikan laduni oleh Allah. Jadi orang-orang yang umurnya sudah tua dan belum mengenal Allah, kita jangan ngomong mereka tidak paham, tapi omongkan atau katakan kepada mereka bahwa mereka belum paham. Karena bisa jadi detik-detik akhir hidupnya mereka berubah menjadi orang yang paham. Malah lebih paham dari kita yang belajar bertahun-tahun. Gitu ya. Oleh karena itu, untuk teman-teman yang memang merasa banyak memiliki ilmu agama, pesantrennya bertahun-tahun, harus tetap menjaga pikiran dan hati kita agar tidak terkotori oleh rasa sum'ah, ria, ujub, bangga diri, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena yang kita pahami sekarang itu karena dipahamkan oleh Allah. Ya, apa yang mau dibanggakan terhadap ilmu pengetahuan yang kita miliki? Saya punya kitab A karena seseorang memberitahu saya tentang kitab A. Bahkan antum sendiri mengenal dunia spiritual, mengenal dunia ilmu hikmah karena kenal dari saya. Dan antum kenal kepada saya pun karena lewat YouTube. Lalu apa yang ingin dibanggakan? Saya mengenal dunia ilmu hikmah. Saya kenal dengan kitab, misalkan nih, saya kenal dengan kitab Tuhfu Jauhariyah.
Itu bukan saya yang cerdas, bukan saya yang pintar, tapi Allah mengenalkan saya dengan kitab tersebut. Lewat siapa? Lewat teman saya. Ini ada kitab bagus, ini ada kitab bagus. Nah, jika memang kepahaman kita berasal dari orang lain, lalu apa yang akan dibanggakan? Sekarang antum belajar menjadi orang soleh, ya. Antum belajar di pesantren di Yaman. Antum tahu di Yaman ada pesantren yang bagus dari siapa? Ya dari orang lain. Nah, itu artinya apa? Kepintaran dan kepahaman antum terhadap agama saat ini itu berasal dari orang lain juga. Seandainya kalau orang lain tersebut tidak memberitahukan antum tentang pesantren di Yaman, mungkin antum nggak bakal ke Yaman. Begitupun kalau misalkan nih, begitupun kalau saya tidak mendengar perkataan ini dari guru-guru saya tidak akan mengatakan ini kepada antum. Dan begitupun antum mendengar perkataan ini dari saya, bukan artinya antum pintar. Tapi antum paham dari saya paham dari guru saya, dan terus seperti itu. Dan selama kita masih paham mengenai agama karena orang lain, apa yang mau dibanggakan? Itu artinya apa? Yang kita pahami saat ini bukan hasil mencari kita, tapi hasil pemberian Allah. Karena banyak orang-orang yang mencari akhirnya tidak mendapatkan. Sekarang banyak orang-orang di luar sana yang mencari ilmu ruhani, ilmu hikmah yang benar, tapi masih banyak yang tersesat, masih banyak yang percaya praktek-praktek seperti ini, Siti Nampi, Ustadz Danu, dan lain sebagainya. Masih banyak yang mempercayai praktek-praktek yang jauh dari kebenaran gitu loh. Masih banyak praktek-praktek yang mempercayai soal ruqyah, ya. Banyak orang-orang yang meruqyah mempercayai perkataan jin. Wah, itu di wafak itu ada jinnya katanya. Jin yang di sini dipercayai, tapi orang yang bikin wafak tidak dipercayai. Sedangkan yang bikin wafak ini Imam Ahmad Ali Al-Buni, solehnya luar biasa. Yang bikin wafak tidak dipercayai, tapi jin yang ngomong di dalam tubuh seseorang dipercayai. Padahal yang ngomong di sini itu belum tentu jin. Bisa jadi karena memang dia stres. Bisa jadi karena memang itu tekanan mental dia. Nah, kasusnya seperti itu. Orang-orang peruqyah sekarang yang masih mempercayai omongan jin, mereka ini belum paham. Dan saat antum paham, jangan melecehkan mereka karena mereka belum paham. Dan antum paham pun bukan karena antum mencari, tapi karena antum diberikan kepahaman oleh Allah. Lewat video ini. Begitupun saya ngomong seperti ini bukan karena saya paham, tapi saya dipahamkan oleh Allah, dikenalkan kepada guru-guru saya, dikenalkan kepada orang-orang yang bisa memberikan kepahaman kepada saya. Gitu ya. Jadi untuk teman-teman yang memang merasa cerdas, ya, merasa pintar, merasa paham, pesantrennya bertahun-tahun, puluhan tahun, jangan sampai merasa diri ini paham dan merendahkan kepada orang-orang yang ilmunya tidak sebaik kita, ilmunya tidak setinggi kita, ilmunya tidak sebanyak kita. Ingat, ilmu yang kita dapatkan sebanyak saat ini, banyak ilmu pengetahuan yang kita miliki saat ini, itu juga bukan dari kita, bukan hasil mencari kita, hasil pemberian Allah, hasil difahamkan oleh Allah. Nyambung nggak orang yang dikasih lalu merasa, ini nih, saya dikasih minyak nih, lalu saya merasa ini minyak saya, ini hasil saya. Kan nggak nyambung. Lawang ini minyak dikasih orang kok mau dibanggakan. Gitu ya. Semoga video ini membantu, semoga video ini bisa merubah pikiran kita. Agar kita yang belajar ilmu hikmah tidak terkotori hati dan pikirannya, tidak terkotori niat dan tujuannya, tidak terkotori rasa husnuzonnya kepada orang lain. Ya, kita harus tetap menjaga diri, menjaga pikiran, menjaga hati, menata pikiran, mata, semuanya. Semua harus ditata baik-baik, jangan sampai kita merendahkan kepada orang-orang yang belum paham. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.